Oke, saya mulai lagi ya. Materi pada malam hari ini adalah tentang stack dan QU ya. Stack dan QU merupakan struktur data yang sama dengan single linked list ya. Single list biasa, bukan single linked list yang sirkular. Cuma ada kekhususan ya, baik untuk stack maupun QU. Kalau stack itu istilahnya last in first out ya. Jadi yang datang terakhir, yang masuk terakhir itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, logikanya seperti kalau kita mencuci piring ya. Piring pertama kita cuci, kita taruh, kemudian piring kedua kita cuci, kita taruh di atasnya. Begitu juga piring ketiga, keempat, kelima. Maka yang piring terakhir itu, yang kelima tadi itu pasti ada di tumpukan pertama. Sehingga ketika akan digunakan, maka yang diambil adalah piring yang teratas, ya, yang kelima tadi. Maka akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk digunakan. Tapi kalau QU itu seperti antrian, ya. Ya, yang datang pertama akan dilayani pertama, ya. Atau FIFO namanya, first in, first out, gitu ya. Oke, kita ke stack. Jadi nanti kita akan contohkan programnya di Java. Cuma ini sangat mudah sekali karena itu tadi data yang masuk dalam linked list ya akan selalu menjadi urutan pertama. Jadi data yang masuk menjadi urutan pertama. Kemudian ada data baru lagi masuk menjadi urutan pertama. Yang data sebelumnya geser menjadi urutan kedua. Begitu seterusnya. Nah, ketika akan diambil atau dihapus, maka yang dihapus juga simpul atau data di urutan pertama. Jadi prosedurnya itu cuma ada dua, ya, push, ya, itu insert, ya, insertnya itu menjadi elemen pertama. Jadi kalau kemarin kita sudah membuat program di single linked list, ya tinggal ngambil prosedur penyisipan data elemen pertama gitu aja, itu menjadi prosedur push ya. Kemudian pop ya, penghapusan itu juga dilakukan pada elemen pertama, sehingga juga kita tinggal ngambil saja prosedurnya yang sudah kita buat kemarin itu di single linked list, yaitu penghapusan elemen pertama. Cuma ada dua itu saja, selebihnya mungkin prosedur untuk menampilkan data yang ada di dalam stack ya. Kita tinggal ngopi gitu aja ya. Oke, saya jelaskan dulu lebih lanjut tentang stack. Nah, stack merupakan suatu metode penyimpanan data pada memori dengan teknik linked list ya, atau tepatnya single linked list, bukan double linked list ya. Single linked list yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penyisipan atau inserting dan penghapusan atau deleting dari elemennya atau simpul data yang ada dalam list hanya dilakukan pada elemen pertama atau puncaknya atau topnya. Ya, kita analogikan seperti tumpukan piring. Sehingga elemen yang pertama masuk linked list akan menjadi elemen terakhir yang dikeluarkan dari linked list, atau sebaliknya elemen yang terakhir masuk dalam linked list akan dikeluarkan pertama kali dari linked list ya. Yang kedua hanya terdapat pada stack, yaitu penyisipan ya, istilahnya push, dan penghapusan atau pop ya, elemen. Yang keduanya ini dilakukan pada simpul data atau elemen data pertama gitu ya. Oke. Contoh bila ada penyisipan atau proses operasi push data sebagai berikut, misalkan Kadir, Tarsan, Eko, Basuki, dan Kokon. Ya, Kadir ini dimasukkan pertama ya, Tarsan kedua, Eko ketiga, Basuki keempat, dan Kokon kelima. Maka representasi data pada memori dengan metode stack adalah semacam ini ya. Karena Kadir masuk pertama, Kadir masuk, kemudian Tarsan masuk, ditumpuki oleh Tarsan ya, geser-geser terus ya, sehingga nanti tumpukan teratas itu Kokon yang masuk terakhir gitu ya. Di bawahnya Kokon Basuki, di bawahnya Basuki Eko, di bawahnya Eko Tarsan, di bawahnya Tarsan adalah Kadir yang tadi dimasukkan pertama kali justru ada di tumpukan terbawah. Nah, ketika akan
diambil, di pop ya atau dihapus dari linked list, maka yang diambil mulai dari Gogon, kemudian Basuki, Eko, Tarsan, dan Kadir ya. Teorinya sederhana semacam itu ya. Kita coba lihat bagaimana membuat programnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tinggal ngopi saja dari program linked list yang sudah kita buat ya. Oke, pada awalnya kita bikin aja di sini ya. Nah, ini saya sudah buat ya, saya hapus saja dulu. Saya contohkan. Oke. Saya hapus dulu kelas Java kelas tag-nya ya. Oke. Pada awalnya kita buat di sini new ya, bisa terlihat ya di kemarin itu kan kita bikin project linked list ya, linked list ya. Kemudian di linked list ini kita klik kanan new Java class begini, kita berikan nama kelasnya stack gitu aja ya, finish. Oke, ini sudah muncul. Saya perbesar oke ya. Nah, kemudian di dalamnya kelas tag ini kita tinggal copy saja dari single linked list ini ya. Yang pertama parameternya apa? Variabel yang kita gunakan, kemudian kelas konstruktornya ya, kita copy saja. Ya, kopikan di sini. Oke, yang kita buat variabelnya adalah head, p, dan r. R mungkin nanti nggak dipakai ya. Tidak apa-apa dulu ya. Kemudian konstruktornya kita samakan dengan nama kelasnya. Tinggal copy gini aja. Isinya cuma head sama dengan null. Ini reset dari struktur stack-nya ya. Jadi awalannya head-nya kosong gitu aja. Atau anggota stack-nya belum ada. Ya kosong gitu ya. Tidak ada satu data pun dalam stack pada awalnya. Oke. Nah, kemudian kita copy juga prosedur untuk menampilkan datanya. Ya, ini kita copy saja. Ya, ini. Oke, kita copy sama persis ya. Tidak ada yang dirubah. Ini tidak usah dirubah. Ini sepertinya masih PP saja, R-nya kayaknya tidak perlu. Ya, kan nanti. Nah, kemudian copy insert data elemen pertama ya. Di sini kan kita sudah punya. Nah, ini sisip data di awal ya, sisip data di awal atau inserting data ya. Di awal kita tinggal copy saja. Tidak ada yang dirubah. Yang kita rubah nama prosedurnya saja. Oke. Ya, ini diganti menjadi push gitu ya. Jadi pushnya itu penyisipan data di awal list atau elemen pertama list ya. Kita tinggal ngopi aja sisip data di awal ya, itu atau penyisipan data menjadi elemen pertama. Oke. Berikutnya kita ngopi aja dari sini single linked list penghapusan data pertama ya, penghapusan. Nah, ini hapus data elemen pertama, ini di copy. Ya, kita copy. Kopikan di sini. Kemudian di sini ganti jadi sebentar ya. Oh, saya salah mengkopinya, sorry. Sebentar.
Saya ulangi. Ini saya salah mengcopy. Atau saya ulangi lagi aja. Start ya. Saya ulangi dari awal ini ya. Class tag, single English ya. Nah, saya tadi salah. Tadi yang saya copy yang sirkular ya. Sorry. Yang single biasa ya. Ini saya copy, tampilkan data semua. Nah, semua data ini saya copy ya. Saya kopikan di sini. Oke, parameternya head dan p saja kayaknya. R. Kemudian konstruktornya saya samakan dengan nama kelasnya, ya, gitu ya. Jadi awalnya headnya 0 atau stacknya kosong gitu aja. Kemudian tampilkan semua data, biarkan, tidak usah perubahan. Kemudian saya copy mana sisip data di awal ini ya. Lebih sederhana, bukan yang sirkular ya. Oke. Ini saya copy, oke. Di sini ganti push gitu ya. Kemudian saya copy, hapus data terakhir ya. Yang biasa, yang bukan yang sirkular ya. Hapus data elemen pertama. Oke. Oke, nama prosedurnya coba ganti menjadi pop. Oke. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Halo? Bisa? Oke. Nah, di pop ini cuma dimodif sedikit ya. Tambahkan, jadi sebelum kursor headnya dipindah ke next data, kita cetak saja ya datanya supaya tahu data apa yang dikeluarkan dari list ya. Ini head titik yang kita cetak itu saja. Nah, oke, ini sudah jadi. Nah, kita tinggal nyoba ya. Kita tinggal nyoba di program utamanya ya. Ini saya ya. Oke. Intinya kita buat, nah ini ya kita buat aja di sini tumpukan ya, kita stack ya, stack, nama variabelnya misalkan stk gitu ya, sama dengan new ya, stack ini dalam kurung ya. Nah, seperti tadi ya, kita sisipkan seperti yang skenario kita sisipkan KD, Tarsan, Eko, Basuki, dan Gogon ya. Tinggal gini, STK titik push ya, push. Nah, yang kita sisipkan KD gitu ya.
urut ya, tadi Kadir. Nah, ya, Kadir, Tarsan, terus Eko, Basuki, dan Gogon ya. Oke, setelah itu kita tampilkan ya, semua data ya. Oke. Nah, sampai di sini ya. Kita jalankan. Ya, ini hasilnya. Gogon, Basuki, Eko, Tarsan, Kadir, dan terakhir tidak ada ya, karena ini sudah elemen terakhir yang nextnya tidak ada. Sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Jadi Kadir nextnya tidak ada sudah ya. Elemen pertamanya Gogon. Nah, oke. Nah, berikutnya kita keluarkan ya, SPK kita panggil titik pop ya. Berarti yang dikeluarkan adalah elemen terakhir yang dimasukkan ya, karena ini Gogon ya, karena dia menjadi urutan pertama. Oke, kita lihat ya, satu kali pop, kemudian saya tampilkan ya di stack itu seperti apa ya. Jadi di pop ini ketika Gogon dihapus itu ditampilkan ya Gogonnya, kemudian saya tampilkan semua data yang ada di stack gitu ya. Nah, berarti tinggal nanti mulai Basuki, Eko, Tarsan, dan Kadir. Oke, saya run lagi. Ya, lihat ya, ini pertama tadi penyisipan ya. Kemudian Gogon ya, kita melakukan pop sekali itu Gogon keluar ya. Kemudian ketika dicetak semuanya datanya, Gogon sudah tidak ada dalam stack ya, karena sudah keluar. Ya, kalau popnya 2 kali ya Gogon dan Basuki yang dikeluarkan gitu ya. Kita lihat ya, kita tambahkan ya. Kalau 3 kali berarti yang keluar Gogon, Basuki, Eko. Yang di stack tinggal Tarsan dan Kadir. Oke. Kita lihat. Ya, ini ketika di pop 3 kali, pop pertama Gogon keluar, Basuki kedua, Basuki ketiga, Eko. Di stack tinggal Tarsan dan Kadir. Ya, itu programnya, program stacknya ya. Program stacknya sudah ada ini. Nah, kalau QU ya, QU itu push-nya itu apa namanya, insertnya itu di akhir ya, insertnya di akhir ya, jadi push-nya itu di akhir menjadi elemen terakhir, pop-nya elemen pertama ya, pop-nya elemen pertama ya. Jadi yang dirubah nanti cuma yang ini push-nya ya. Oke, kita sekalian sebelum saya lanjutkan stack, kita buat view-nya ya. Sama dengan cara tadi ya, new di sini ya, di linked list kita klik kanan, new Java class ya, buat kelas view. Ini oke, finish sudah. Nah ya, tinggal bisa saja ini ya, dari stack boleh ya, ini dari stack boleh ya, semuanya saya copy aja, tapi nanti yang saya rubah prosedur push-nya saja, popnya sama ya, popnya sama. Ini saya copy ya. Nah, ini konstruktornya kita samakan dengan nama kelasnya. Copy aja, sudah selesai.
Ya, yang masalah di sini pushnya ini saya rubah, ya, saya hapus saja. Saya hapus, nanti saya akan kopikan dari link list yang biasa, yaitu penyisipan di akhir. Ya. Penyisipan data, ini sisip data di akhir, ini yang saya copy. Ini saja, sudah selesai, ya, sudah jadi. Ya, kita tes, ya, kita ke program utamanya. Ya. Jadi ini sudah selesai, berarti untuk stack kan sudah ya. Ini saya remak. Kita buat yang Q-nya. Q, ya, misalkan nama variabelnya Q gitu ya. Nah, sama dengan Q. Nah, ini ya. Nah, selesai. Nah, datanya mungkin sama, saya kopikan ini aja. Ya, cuma di sini saya pakai ini ya. Oke. Ini ya. Nah, kalau Q itu antrian, jadi yang masuk pertama di antrian pertama gitu ya. Jadi nanti kalau yang masuk pertama Kadir, berarti Kadir ini menjadi elemen pertama. Kemudian berikutnya Tarsan, Eko, Basuki, Gogon. Sesuai dengan urutan dia masuk dalam list ya. Beda kalau dengan yang stack. Yang stack itu yang masuk terakhir justru elemen pertama. Kita lihat hasilnya. Apa ini ada yang salah? Baris ke 38. Baris 38. Terus kenapa ya? Kita mestinya ada error nih. Sebentar. Komisi Java Doc. Oke, saya coba hapus dulu ya. Saya ulangi. Oke. Ya, ini nanti pasti error. Oke, saya bikin baru new class Java class. Ya.
finish. Oke. Saya satu-satu aja biar tidak salah. Oke, ini saya kopikan menjadi nama konstruktornya. Oke. Ya, sudah. Dipindah karena ini belum ada ya, ini belum ada. Oke. Masalah sudah. Kemudian dan saya copy ini tampil datanya. Saya kopikan ini ya, ini masih kalau errornya ke program utamanya tidak masalah. Oke, saya tes ya, benar ya, tidak apa-apa. Karena kita memang belum bikin prosedur push sama popnya. Oke. Kita copy insert sisip data di awal. Ya, kita copy ini. Oh ya, ini ya yang tadi belum ditanyakan. Oke. Nah, ini ganti dengan push gitu aja. Nah, selesai. Ya, di ininya sudah semuanya. Nah, udah. Nah, ya ini tadi. Sebentar. Sorry, salah tadi saya kopinya. Yang di copy itu bukan pertama, ya sisip di akhir ya. Sisip di akhir ya, sisip data di akhir. Ini yang di copy-kan. Nah, salah tadi. Sisipnya sisip di akhir ya. Push. Itu saran. Why. P sama dengan head. Oh. Sebentar ya. Ternyata ada yang error ini programnya. Apa ya?
Mestinya ada error ini. Oke. Selama P next ya P head, kalau ini kosong, oh ya ini aja. If P sama dengan 0, ya, maka head sama dengan apa di sini? If head sama dengan 0, then ya, ada yang errornya. Then head sama dengan simpul baru. Simpul baru. Else kita jalankan ini. Ya, kita coba dan mestinya ada error. Nah ini ya, tadi sesuai dengan urutannya ya. Jadi kan tadi Kadir masuk pertama kali, maka dia jadi elemen pertama, kemudian Tarsan kedua, Eko ketiga, Basuki keempat, Gogon terakhir. Ya. Oke, sedikit modif begini. Ini bisa disederhanakan jadi begini karena satu baris saja. Ya. Itu. Ya, sudah. Tinggal popnya saya tinggal ngopi aja dari stack ya. Ini saya letakkan di sini. Nah, ya. Sama persis. Kemudian di program utamanya saya tambahkan pop ya. Saya kopikan saja di sini. Pop 3 kali atau menghapus 3 elemen pertama. Dulu Q Q. Nah, bedanya nanti terlihat ya, nanti yang terhapus berarti Kadir, Tarsan, dan Eko sebagai 3 elemen pertama. Di list akhirnya tinggal Basuki sama Gogon. Nah, lihat ya. Ini setelah diinputkan semuanya sesuai dengan urutan masuknya. Ya. Kemudian di pop ya, 3 kali berarti 3 simpul data pertama Kadir, Tarsan, dan Eko dikeluarkan dari list. Kemudian dicetak lagi, listnya tinggal Basuki dan Gogon. Yang bedanya di situ saja. Jadi sekali lagi kalau stack itu penyisipan dan penghapusan data di elemen pertama. Tapi kalau QU penyisipannya itu di elemen terakhir, menjadi elemen terakhir, ya penghapusannya
elemen pertama. Sehingga sifatnya kalau stack itu seperti tumpukan, kalau QU seperti antrian, ya. First in, first out kalau QU. Kalau stack, last in, last out. Oke, pembahasan tentang program stack dan queue saya cukup di sini. Saya lanjutkan teori implementasi dari stack, gitu ya. Tapi sebelumnya saya mohon responnya. Apakah ada yang ditanyakan? Jelas atau bagaimana? Halo. Insya Allah jelas, ya, Pak. Nanti saya kopikan juga ininya, programnya ya. Oke. Aplikasi stack sekarang, aplikasi stacknya ya. Salah satu aplikasinya adalah untuk mengevaluasi ekspresi aritmatika atau matematika, gitu ya. Jadi cara manusia dan komputer itu berbeda dalam mengevaluasi persamaan matematika atau ekspresi matematika. Manusia menggunakan notasi infix, yaitu notasi yang meletakkan operator. Operator itu kali, pembagi, tambah, pengurangan itu ya, itu operatornya. Itu diletakkan di antara dua operan. Ya, operannya itu ya variabelnya atau value-nya. Paham ya? Jadi operator dan operan. Nah, sedangkan komputer menggunakan notasi postfix ya, di mana operatornya diletakkan setelah kedua operan ya. Contoh ya. Kalau notasi yang kita sering baca begini ya. A kali B dibagi C. Artinya A dikalikan dengan B baru hasilnya dibagi dengan C. Ya, itu lumrah kita membaca ekspresi atau persamaan matematika. Tapi kalau komputer itu dirubah menjadi notasi postfix ya. AB kali C bagi gitu ya. Jadi operatornya diletakkan setelah dua operan. Berarti kalau begini ketemu kali dia membaca dua operan sebelumnya. Oh, ketemu A dan B ini berarti A dan B dikalikan. Kemudian hasilnya misalkan X gitu ya. Kemudian ada C. Kemudian ada operator lagi pembagi, berarti X dibagi C. Itu ya, X adalah hasil perkalian A dengan B. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Saya? Baik, Pak. Baik. Apa namanya? Apa keuntungannya dengan postfix ya? Kalau kita menggunakan postfix tidak perlu lagi tanda kurung ya, sebagai apa, kalau penanda kurung itu menunjukkan prioritas eksekusi persamaannya gitu ya. Kan kadang ada A plus B bagi C misalkan. Berarti kalau tanpa kurung itu B bagi C dulu baru ditambahkan A, kan gitu ya. Tapi kalau misalkan tetap A tambah B dulu dibagi C, Anda kurung ya, karena penjumlahan itu derajatnya kalah dengan derajat prioritasnya, maksudnya ya, kalah dengan pembagian. Nah, jadi kalau notasi infix kelemahannya di situ, kita harus menyertakan kurung ya, tanda kurung untuk menyatakan prioritas. Tapi kalau dengan postfix kita sudah tidak membutuhkan itu, gitu ya. Oke. Aplikasi stack akan memasukkan operan ke dalam stack atau tumpukan ya. Ya, memasukkan operan ke dalam stack atau dalam tumpukan. Dan akan mengoperasikan operator ya, dengan cara mengambil dua operan teratas ya. Dan hasilnya akan disimpan kembali dalam stack ya. Oke. Ini programnya dalam bentuk apa namanya, Pascal, bahasa Pascal ya. Ya, kira-kira algoritmanya semacam ini. Ya, kita langsung apa namanya, merubahnya ya, mengimplementasikannya, contohnya ya. Jadi
Ini mengubah notasi infix menjadi postfix ya. Sebelum notasi infix dirubah menjadi notasi postfix, ekspresi matematika pada notasi infix harus diberi tanda kurung yang sesuai dengan prioritas secara lengkap. Ya, seluruh operator akan disimpan dalam stack hingga saatnya untuk dikeluarkan sebagai output. Operator akan dikeluarkan dari susunan stack atau dari tumpukan stack bila operator berikutnya yang akan masuk dalam stack mempunyai derajat yang sama atau kurang dari derajat operator yang ada di dalam di puncak susunan stack ya. Adapun derajat operator adalah sebagai berikut ya. Jadi kali bagi itu derajatnya 2, tambah kurang itu derajatnya 1. Kalau ketemu kurung buka begini, dia masuk stack apapun yang ada di stack gitu ya. Nah, kalau ketemu kurung tutup kayak gini, maka harus mengeluarkan semua operator yang ada di stack sampai dengan kurung buka pasangannya, ya. Nah, caranya ya. Oke, contoh saudara ya, kita perhatikan baik-baik. Misalkan ada notasi semacam ini, ya. A plus B kali C. Ini kan yang dilakukan adalah B kali C dulu ditambah A, kan gitu ya. Kalau kita mau A tambah B dulu, maka harus tambahkan kurung. Ya. Kalau tidak ada kurung, berarti B kali C baru tambah A. Akan dirubah menjadi notasi postfix menjadi A, B, C kali plus. Nah, kok bisa? Coba perhatikan ya. Kalau begini, ini yang dikerjakan dulu adalah B kali C kan. Ya, hasilnya misalkan X baru ditambahkan dengan A. Oke, kalau postfix juga begini. Nah, ini A, tidak dieksekusi karena dia operan. Ketemu B ini operan, tidak dieksekusi. Ketemu C, operan juga tidak dieksekusi. Baru ketemu perkalian karena dia operator, maka mengambil 2 operan sebelumnya. Berarti yang diambil B sama C. Artinya apa? B kali C, kan gitu ya. Misalkan di sini X gitu ya. Oke, berikutnya ketemu operator lagi, berarti kan ngambil 2 operan sebelumnya, yaitu A dan X ya. A ditambah X. Nah, artinya apa? Perilakunya sama. Ya, antara notasi semacam ini, infix dengan notasi postfix semacam ini, perlakuannya sama. Nah, masalahnya sekarang bagaimana Anda merubah notasi infix ini menjadi notasi postfix semacam ini. Kita gunakan algoritma stacknya, gitu ya. Jadi kita coba, kita mulai langkah ke 0. Next tokennya tidak ada. Next token itu adalah yang dibaca. Entah itu nanti ketemu operator atau operan gitu ya. Masih kosong, stacknya juga kosong, outputnya tidak ada. Oke, kalau ketemu operan langsung menjadi output gitu ya. Kalau ketemu operator mestinya harus masuk stack, tapi dilihat dulu di stack itu operator teratas itu derajatnya kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang dari ditumpuki, tapi kalau sama dengan operator yang ada di stack dikeluarkan terlebih dahulu ya, baru yang mau masuk dimasukkan gitu ya. Operator yang mau masuk ke stack baru dimasukkan setelah operator yang derajatnya sama dalam stack itu dikeluarkan. Oke, lihat langkah ke-1 ya, yang dibaca A. Ini ya, yang dibaca A ya. Karena dia operan langsung menjadi output. Stacknya masih kosong. Oke, langkah kedua yang dibaca plus ya, plus. Ya, karena dia operator, maka harus masuk stack. Nah, karena di stack awalnya kosong, dia masuk saja. Ya, masuk saja ya, masuk saja. Jadi ini kan. Nah, oke, outputnya tetap A. Next tokennya B yang dibaca, B ya. Nah, karena dia operan langsung menjadi output. Jadi AB kan. Paham sampai di sini, stacknya tetap plus. B
Berikutnya yang dibaca perkalian. Nah, ini yang next tokennya perkalian. Dia harus masuk stack karena operator. Nah, dilihat operator paling atas itu kan plus. Nah, sudah, karena derajatnya plus itu kurang dari yang mau masuk, ya ditumpukin aja. Jadi di stacknya kali jumlah, kali plus gitu ya. Outputnya tetap A dan B. Ya. Oke, kemudian next tokennya C. Karena dia operan langsung jadi output. Nah, maka outputnya A, B, C. Ya. Outputnya itu menambah di belakang ya. Di belakang menambahnya. Oke, karena next tokennya sudah tidak ada, yang dibaca berikutnya kan tidak ada, maka keluarkan semua operator yang ada di stack urut dari ini ya, dari paling puncak ya. Karena last in first out ya. LIFO ya. Nah, ini perkalian setelah C, baru penjumlahan setelah perkalian. Hasilnya ini seperti ini persis. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Mohon responnya. Halo. Halo. Baik, Ada Pak. yang belum paham? Ah, jelas ya? Halo. Jelas? Jelas? Siap, Pak. Oke, lanjut ya. Contoh ya. Nah, contoh sekarang yang ada kurungnya. Yang ada kurungnya begini. A plus B dijalankan dulu berarti ya, karena ini prioritas yang harus dikerjakan baru dikalikan C. Hasilnya nanti postfixnya AB plus C kali. Ya. Oke, kita lihat di sini. Step 0, next token, stack dan outputnya kosong. Step ke-1 ya, ketemu ini, buka kurung ya, dia masuk stack aja. Ya, masuk stack, outputnya masih kosong. Kemudian baca A, ya next tokennya A kan. Karena dia operan langsung jadi output, ya stacknya tetap buka kurung. Itu ya, angka ketiga membaca plus. Ya, plus karena dia operator, ya sudah masuk aja. Ya, masuk. Outputnya tetap A ya. Jadi di stack itu plus teratas, kemudian di bawahnya kurung buka gitu ya. Kemudian next tokennya B ya, B karena dia operan langsung jadi put ya, AB gitu. Stacknya tetap masih plus sama buka kurung. Kemudian next tokennya kurung tutup. Nah, kalau kurung tutup maka keluarkan semua operator yang ada di stack hingga buka kurung pasangannya. Karena yang ada cuma plus, yang dikeluarkan plus. Ya. Sementara buka kurung dan tutup kurung dibuang, diabaikan, tidak dijadikan output. Gitu ya. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kelebihannya postfix kita tidak butuh lagi tanda buka kurung, tutup kurung untuk menyatakan prioritas eksekusinya. Oke, kemudian next tokennya perkalian, ya karena dia operator harus masuk stack. Kebetulan stacknya sebelumnya masih kosong karena sudah keluar, maka stacknya sekarang hanya ada perkalian. Outputnya tetap AB plus. Kemudian next tokennya C, karena dia operan, dia langsung ke output. Ya. Ini AB plus C. Nah, kemudian next tokennya sudah habis, maka keluarkan semua operator yang ada di stack ya. Yang ada di stack cuma perkalian saja, maka dia keluar ya. Hasilnya semacam ini. Persis dengan yang ini saudara ya. Oke, jadi eksekusinya membacanya postfix, baca A operan, baca B operan, baca plus operator, maka eksekusi A plus B itu ya. Misalkan nanti hasilnya X ya, kemudian X di sini ya hasilnya A plus B, misalnya disimpan di X, kemudian ketemu C masih operan, ketemu perkalian baru dieksekusi dua operan sebelumnya yaitu X dan C. Artinya X dikalikan C ya, maknanya sama dengan
Ini. Sampai di sini bisa dipahami? Izin bertanya, Halo? itu jadi apa Ya, dipetakan? ya. Halo, Agak jelas, Mas. jadi ini kayak dipetakan, bentar, dibagi. Jadi, jadi ini kayak dipetakan satu persatu gitu Pak ya? Dipetakan maksudnya gimana? Kayak apa tanda Oh kurung iya, sendiri, A sendiri, plus iya. sendiri. Jadi gini, Mas. Di infik-nya sebelum di apa namanya dirubah menjadi posfik, pastikan dulu prioritas eksekusinya, ya. Dengan memberikan tanda kurung buka dan kurung tutup, ya. Kalau ini tanpa kurung buka kurung tutup, maka misalkan A plus B kali C itu berarti kan yang dieksekusi pertama kalau tanda kurungnya kan B kali C baru plus A kan gitu ya normalnya kan. Tapi kalau dengan ada kurung begini berarti A plus B yang dieksekusi dulu baru hasilnya dikalikan dengan C. Nah, kalau kita rubah jadi postfix itu kelebihannya kita tidak perlu lagi buka kurung tutup kurung ya. Jadi nanti apa namanya ekspresinya menjadi semacam ini. AB plus C kali. Nah, masalahnya bagaimana merubah notasi semacam ini, infix semacam ini menjadi notasi postfix semacam ini. Langkah-langkahnya ini, ya. Langkah-langkahnya ini. Bisa dipahami? Halo? Halo? Ya? Bisa ya? Yang tadi yang tanya, gimana? Jelas? Oke, kalau begitu lanjut ya, lanjut satu kali contoh lagi. Betulnya banyak contoh, nanti Anda pelajari sendiri ya secara mandiri ya. Satu kali ini, mungkin setelah itu kita selesai ya. Misalkan sekarang notasi infiknya semacam ini. Dalam kurung A plus B bagi D tutup kurung kali C ya. Kalau begini kan yang dieksekusi pertama kan pasti ini kan ya, B per D baru ditambahkan A baru nanti hasilnya dikalikan dengan C kan gitu ya. Nah, notasi postfixnya jadi begini, ABD bagi plus C kali. Kita coba lihat ya, kalau kita telaah ya, baca A masih operan, baca B operan, baca D operan, baca pembagian berarti operator, eksekusi ambil dua operan sebelumnya berarti B bagi D. Persis ya dengan ini ya. Nah, oke. Misalkan taruh X gitu ya. AX plus gitu kan berarti ya. Ketemu terus baca plus berarti ngambil dua operan sebelumnya A dan X berarti A plus X. Di mana X adalah hasil pembagian B dibagi D. Persis sekali ya. Misalkan disimpan menjadi Y gitu ya. Nah, kemudian baca C ya, karena dia operan belum dieksekusi, ketemu perkalian karena dia operator dieksekusi dua operan sebelumnya yaitu Y dan C, berarti Y dikali C. Persis ya, persis jalannya eksekusinya dengan ini. Cuma kalau postfix sudah tidak perlu lagi tanda kurung ya sebagai prioritas eksekusinya. Oke. Baik, cara menyusunnya. Nah, ini ikuti langkahnya. Bagaimana notasi infix semacam ini bisa menjadi notasi postfix semacam ini. Ya, step-stepnya ini. Ya, step ke 0, next token, stack dan outputnya masih kosong. Ya. Step pertama, ya, baca kurung buka. Ini ya, kurung buka ya. Ikuti ini aja urutannya ya, di next tokennya gitu ya. Maka dia masuk ke stack. Ya, outputnya kosong. Langkah kedua, ya, dia baca A. Karena dia operan langsung jadi output. Ya. Stacknya tetap. Ya. Paham ya? Kemudian next tokennya, ya, tambah apa plus. Karena dia operator masuk stack. Jadi plus sama kurung buka ini.
outputnya tetap masih A saja. Berikutnya langkah keempat, baca B, ya, karena dia operan langsung jadi output A, B, gitu ya. Di stacknya plus, tetap ya, plus sama kurung buka. Nah, kemudian ketemu ini ya, pembagian. Dia pembagian karena dia operator masuk stack. Nah, dilihat dulu di stack itu yang top itu kan plus ya, topnya plus ya, urutan teratas plus. Dimana derajat plus itu masih lebih rendah dari operator yang mau masuk, maka ditumpukin aja gitu ya, ditumpukin. Jadi stacknya bagi plus kurung buka ya, masuk ya, jadi masuk. Tapi kalau yang di sini adalah perkalian, kemudian mau masuk pembagian, maka perkaliannya dikeluarkan jadi output dulu, gitu ya. Berarti nanti AB kali gitu ya, baru pembagiannya masuk stack, sehingga stacknya nanti tinggal pembagi dan ini apa kurung buka ya. Tapi karena top stacknya itu masih plus dan derajatnya kurang dari derajat dari operator yang mau masuk, ya sudah ditumpukin aja begini ya, bagi plus kurung buka. Outputnya tetap A, B. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami? Halo? Halo? Halo Pak. Bisa ya? Oke. Kemudian D. Ya, D karena dia operan, langsung keluar menjadi output. Ya, outputnya jadi A, B, D. Ya, stacknya tetap bagi plus kurung buka. Kemudian next tokennya adalah kurung tutup, maka keluarkan semua operator yang ada di antara kurung buka pasangannya. Ya. Nah, operatornya kan ini, ya, pembagi dan plus ya, urut ya. Pembagi dulu dikeluarkan, pembagian, baru plusnya dikeluarkan. Nah, jadi outputnya jadi begini, A, B, D bagi plus. Ya, stacknya kosong berarti sudah hilang. Nah, kurung buka kurung tutupnya dibuang, nggak dipakai gitu ya, sehingga stacknya kosong. Oke, kalau misalkan di bawah kurung buka ini ada operator, ya sisakan itu operator di stack, jadi stacknya tidak kosong gitu ya. Tapi kebetulan di sini kan tidak ada di bawah, tidak ada operator yang ada di bawahnya kurung buka ya, sehingga stacknya jadi kosong. Kemudian next tokennya adalah pengkalian, ya, perkalian, dia masuk ke stack, karena stacknya kosong ya masuk saja. Ya. Kemudian next tokennya C, ini jadi output karena operan, ya, sehingga outputnya A, B, D bagi plus C gitu ya. Kemudian next tokennya sudah tidak ada, maka keluarkan semua operator yang ada di stack. Ya, operatornya tinggal perkalian, ya tinggal keluarkan saja perkaliannya. Sehingga output hasilnya A, B, D bagi plus C kali. Sama persis dengan yang ini. Oke, saya kira itu cukup jelas sekali pembahasannya. Contoh-contoh yang lainnya sudah saya siapkan di sini, sudah saya tulis. Tinggal Anda pelajari ya. Oke, Anda pelajari. Nah, gini ya. Kemudian ini juga ada contohnya lagi. Ya. Ini yang kompleks segini, kompleks dia menjadi semacam ini. Ya. Urut-urutannya ini. Ya. Saya sudah buatkan semuanya. Ini menjadi semacam ini. Ya. Oke, saya kira cukup itu saja ya. Tadi yang Q ini sudah saya bahas dan saya sudah contohkan programnya ya. Ada pertanyaan, saudara? Mohon responnya. Halo. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau begitu saya belum ya. Kalau gitu saya cukupkan di
di sini dulu ya materinya. Ya, nanti videonya akan saya upload di YouTube, Anda bisa pelajari secara mandiri. Tapi sebelum kita akhiri, saya perlu sampaikan ya, UTS-nya kemarin itu sudah saya lihat ya. Apakah siapa ya? Itu sudah ngirim ulang nggak? Karena ada yang kosong jawabannya. Ya, file yang diupload itu 0, seperti yang saya sampaikan di grup WA itu ya. Kemudian ada satu orang yang jawabannya mengupload file yang sama dari 3 nomor itu. Ya, coba Anda baca di WA group. Ya. Nah, kemudian ada satu orang itu yang ketahuan itu ngopi dari punyanya Anggi itu. Ya, saya yakin itu dari WA ya, di copy paste gitu aja sehingga nama pengirimnya, jam terkirimnya itu juga masuk di filenya ya. Nah, nanti tolong Anda lihat sendiri filenya masing-masing yang dikirim ke saya ya. Tidak perlu saya sampaikan di sini. Ya. Oke, tolong itu dikirim ulang ya, kirim ulang. Nanti saya nilai ulang. Kemudian jangan lupa kirimkan juga tugas pembuatan program yang Java-nya ya. Itu nilainya belum fix untuk saya serahkan ke PHK. Oke. Saya kasih kesempatan untuk memperbaikinya. Silahkan dikirim ulang ya. Kalau merasa sudah cukup ya sudah, tidak usah dikirim ulang gitu ya. Kemudian ada satu nomor ya yang jawabannya semuanya sama ya. Semuanya sama. Makanya saya bilang di grup WA itu terindikasi Anda bekerja sama gitu ya. Ya bolehlah bekerja sama, tapi Anda harus improve gitu ya, bagaimana caranya gitu ya. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan?